Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini yang akan Gusti sampaikan adalah tentang keajaiban dan manfaat jika daun salam ini diletakkan di bawah bantal. Kalau dulu pernah Gusti upload yaitu video tentang daun salam ini dengan metode dibakar, saudaraku. Nah, yang ini adalah dengan cara cukup meletakkan daun salam itu di bawah bantal tempat kita tidur, ya. Jadi begini saudaraku, usahakan untuk daun salam ini jumlahnya 3 lembar pada satu tangkai yang sama. Jadi jangan diacak, ya. Katakanlah satu tangkai itu terdiri dari beberapa lembar daun salam. Nah, dalam satu tangkai ini ambil 3 lembar dan usahakan daun salamnya ini masih segar, jangan sudah kering. Nah, kalau dulu pernah Gusti ajarkan, proses daun salam ini dengan cara dibakar itu otomatis memerlukan yang dikeringkan terlebih dahulu. Tapi untuk metode diletakkan di bawah bantal ini usahakan untuk yang masih segar. Ya, mungkin bisa jadi sudah dipetik atau diambil kemarin atau 2 hari yang lalu, tapi posisinya dia masih basah, artinya belum kering, ya itu juga bisa. Tapi sedikit saran dari Abah Gusli, kalau bisa usahakan untuk yang benar-benar masih basah atau masih ranum, ya. Itu 3 lembar. Nah, caranya begini saudaraku. Setelah saudaraku mengambil 3 lembar daun salam tadi, sebanyak 3 lembar, posisi meletakkannya jangan salah. Nah, ya, posisi meletakkannya itu tepat di bawah bantal tempat kita tidur dengan posisi pucuk daunnya itu menghadap ke atas. Jangan terbalik, ya. Dan usahakan berjejer, 1, 2, 3 ini berjejer 3 lembar, semuanya arah pucuknya itu menghadap ke atas. Seperti kita tidur itu kan bagian atas atau kepala kita di bawah bantal. Nah, artinya kita di atas. Nah, daun salam di bawah bantal tadi juga sama seperti kita. Ya, pucuknya pada bagian atas. Di sini ada beberapa hal yang perlu saudaraku ketahui yang mungkin selama ini saudaraku belum tahu. Bisa juga mungkin masih terjadi simpang siur karena kurang pemahaman. Ya. Manfaat dari daun salam ini sendiri, saudaraku, ini sebetulnya bisa untuk mendapatkan suatu petunjuk melalui mimpi. Nah, itu yang pertama. Mungkin jika saat ini saudaraku sedang menghadapi masalah, ya, jadi membuat pikiran kita tuh menjadi bimbang, galau, tidak tenang, dan nggak kunjung-kunjung usai, ibaratnya berlarut-larut, ya. Atau saudaraku sedang mencari jawaban dari sesuatu. Ini harus bagaimana? Kok bisa begini? Nantinya bagaimana? Nah, disinilah manfaatnya ini yang pertama di sini, saudaraku. Ketika saudaraku ingin mencari jawaban melalui alam mimpi, maka hal yang harus diperhatikan yang pertama, saudaraku harus melakukan sebelum tidur, ya, itu lebih baik bersuci terlebih dahulu. Bersuci terlebih dahulu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta saudaraku, ya.
Agar tujuannya apa? Agar melalui media daun salam yang kita letakkan di bawah bantal tadi, alam semesta ini nantinya bersedia membantu kita memberikan petunjuknya melalui mimpi. Nah, itu yang pertama. Maka dengan metode seperti ini akan bisa membantu membuka portal dimensi mimpi yang lebih dalam, yaitu di mana terdapat berbagai mimpi yang syarat dengan pesan dan petunjuk dari alam semesta. Artinya mimpi itu bukan hanya mimpi ilusi atau hanya bunga tidur saja. Di sini juga perlu saudara perhatikan, petunjuk dari alam mimpi ini tidak harus berupa leluhur ataupun sosok tertentu yang datang yang memberi nasihat dan sebagainya. Namun bisa juga itu berupa simbolisme atau perumpamaan tertentu yang tentunya memerlukan kepekaan dan penafsiran untuk mengungkapkannya. Nah, artinya kita harus peka dari hasil mimpi kita dapatkan, kita pelajari, oh ini arahnya begini, negatif atau positif, baik atau buruk. Nah, itu kepekaan kita lah nanti akan merasakannya, ya. Itu yang pertama. Jadi bisa digunakan untuk mencari petunjuk, saudaraku, ya. Kemudian yang kedua, bisa untuk melindungi dari apa? Melindungi saudara-saudaraku dari mimpi buruk. Karena bisa jadi sebuah mimpi itu adalah suatu petunjuk atau firasat, juga sebagai indikator bahwa tubuh saudaraku itu sudah terlalu banyak menghisap energi negatif. Katakanlah dari perjalanan sehari-hari kita mungkin pernah lewat tempat yang angker, ya. Mungkin pernah melangkahi barang-barang yang tidak benar, sempat berjumpa dengan makhluk gaib yang jahat, yang kotor. Nah, itu energi-energi negatif itulah yang akhirnya bisa jadi mengotori kita. Akhirnya kita terkontaminasi gitu loh. Paham ya? Jadi di sini yang perlu diperhatikan, ketika saudara-saudaraku tertidur, 3 lembar daun salam yang sudah kita letakkan di bawah bantal ini tadi, ini bisa atau akan membantu dalam proses menyerap energi negatif di bawah bantal, yang akan membantu menyerap energi negatif ini tadi yang sudah terhisap oleh tubuh kita. Nah, dan keduanya, selain itu aroma dari daun salam itu sendiri juga mampu membantu menjernihkan dan memberikan efek tenang pada tubuh kita, saudaraku. Jadi selain dia menetralisir energi negatif yang berada di dalam tubuh kita selama ini, tapi akan juga memberikan efek ketenangan, efek kesejukan pada pikiran tubuh kita. Dengan begitu tubuh kita akan menjadi lebih rileks, lebih santai, lebih fresh. Nah, itu keunggulannya. Kemudian yang ketiga, dengan metode daun salam kita letakkan, ya, 3 lembar daun salam yang kita letakkan di bawah bantal ini di saat kita tidur. Ini juga bisa mampu, saudaraku, bisa mampu menjadi pagar gaib yang bersifat sementara. Nah, ini ya. Jika biasanya kadang kan saudaraku takut nih, misalnya sendirian di tempat tidur itu, katakanlah tempat tidur yang baru, tempat kita huni, tempat kita pindah, atau mungkin yang katakanlah di sekelilingnya ini tempatnya angker, banyak barang-barang gaib yang tidak benar. Nah, maka dengan metode ini bisa membantu melindungi kita dari gangguan makhluk gaib yang usil. Banyak nih makhluk gaib yang usil, kita saja kadang tidak menyadarinya. Tidak semuanya manusia itu bisa merasakan itu. Kalau sebetulnya ada yang makhluk halus atau makhluk gaib itu yang usilin kita. Kadang bayangannya, kadang suaranya, kadang menunjukkan wujud. Nah, dengan adanya 3 lembar daun salam di bawah tempat tidur kita, di bawah bantal tadi, ini bisa menetralisir sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena aroma dari daun salam itu sendiri itu bisa membantu mengusir kehadiran makhluk halus, terutama yang ada di sekeliling kita. Jadi di saat kita tertidur itu, saudaraku, tidak perlu khawatir lagi, ya, nggak perlu khawatir lagi. Namun satu hal yang perlu dicatat, namun begitu akan lebih baik sebelum kita tidur bersuci terlebih dahulu, saudaraku. Artinya berwudu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari kejahatan gaib maupun kejahatan nyata. Ya, berdoalah dengan sesuai dengan bahasa masing-masing. Cara berdoa pun tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Kebetulan saudara orang Jawa, ya gunakan bahasa Jawa kalau mampunya bahasa Jawa.
Bahasa Indonesia silakan, bahasa Sunda silakan, bahasa Palembang silakan, bahasa Kalimantan silakan. Sah-sah saja. Kenapa? Pada hakikatnya Allah tuh maha tahu dengan segala bahasa makhluknya yang ada di dunia ini. Ya. Berdoa, setelah itu ditambahkan dengan membaca ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini minimal lah 3 kali, lebih banyak juga lebih bagus. Nah itu saran Gusli. Dan kalau bisa saudaraku, ini sedikit amanah dari Gusli. Mau semahal apapun, semewah apapun di depan kita, kalau bisa ya, usahakan saudaraku tidur itu dekat dengan lantai. Katakanlah spring bed letakkan di lantai, tidak usah lagi memakai ranjang atau dipan. Nah itu sebenarnya lebih bagus. Ini rahasianya orang susah untuk ditembus oleh namanya santet, pelet, guna-guna, tenung dan sebagainya. Kenapa harus dekat dengan lantai? Agar terlindungi dari serangan gaib seperti itu tadi yang Gusti sampaikan. Jadi namanya santet, teluh, guna-guna, gendam dan sebagainya itu akan sulit masuk, akan kerepotan dia masuk untuk menembus si target jika si targetnya tidur berdekatan dengan lantai. Berbeda lagi dengan kalau kita tertidur di atas ranjang. Nah, ini banyak yang tidak tahu saudara. Sudahlah kita tidur di lantai dengan menggunakan spring bed atau kasur yang penting menyentuh ke lantai, ditambahkan lagi daun salam tadi di bawah tempat tidur. Kemudian kita sebelum tidur berwudu dahulu, berdoa, kemudian bacakan ayat kursi dan ayat, ya semua ayat itu bagus. Intinya Allah Maha Tahu. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur terkena serangan bagaimana Gus? Ya boleh-boleh saja. Dengan media ini seperti ini juga bisa apa ya? Masuk dalam kategori membuat si makhluk gaib atau makhluk halus yang tidak benar yang sudah bersarang dalam tubuh kita tadi menjadi tidak kerasan. Sama saja kita menghuni rumah yang awalnya tuh rumahnya bersih, bagus. Kemudian tahu-tahu ada bangkai tikus di dalam rumah. Saudaraku sendiri kerasan nggak? Jawabannya pasti no atau tidak. Sama saja dengan si jin, iblis, setan yang terkutuk ini. Jadi namanya santet, guna-guna, tenung dan sebagainya. Kalau dia mencium aroma dari daun salam yang sudah kita letakkan di bawah bantal tadi, itu juga akan berpotensi membuat dia tidak kerasa, tidak betah, akhirnya kembali dengan sendirinya kepada tuannya, gitu loh. Susah, apalagi tidurnya bawah bantal. Dari mana dia masuk? Kalau dia belum masuk, kalau dia sudah masuk pun dia nggak akan kerasa. Nah, sebenarnya ini simple ya, banyak harus ketahui. Jadi nggak perlu lagi zaman sekarang dikit-dikit ke dukun sana, dukun sini, mahar sana, mahar sini. Sayang duitnya saudaraku. Kita umat muslim jangan mau dibodoh-bodohi dengan dunia perdukunan. Semuanya itu omong kosong ya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka nanti Allah lah yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita dari siang dan malam hingga akhir hayat kita. Amin. Itu yang ketiga. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian yang berikutnya yang keempat, selain daripada itu tadi, khasiat atau manfaat 3 daun salam tadi jika kita letakkan di bawah bantal tempat kita tidur, ini juga bisa membantu proses penyembuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Jadi penyakit yang sedang diderita ini, dengan metode proses seperti ini, insya Allah akan bisa membantu mempercepat proses penyembuhan saudaraku. Nah, yang mana pada saat tertidur dalam kondisi sakit, maka tubuh kita akan mudah terekspos oleh energi daun salam yang berada di bawah bantal tempat kita tidur. Itu dampaknya. Jadi akan lebih bagus di saat saudaraku saat ini siapapun yang sedang menderita sakit, baik itu medis atau non medis, untuk membantu proses penyembuhannya supaya segera cepat sembuh, cepat sehat, pulih kembali. Usahakan nih, letakkan 3 daun salam di bawah bantal tempat tidur. Caranya bagaimana? Sudah seperti yang Gusli jelaskan di awal tadi. Nah, karena dia 3 lembar, usahakan pada malam pertama menggunakan itu, pada malam kedua menggunakan itu, pada malam ketiga menggunakan itu. Otomatis pada malam ketiga dia sudah layu atau sudah nggak bagus lagi. Ambil, buang, ganti yang baru lagi. Masih ada yang lebih bagus nggak Abah? Masih. Kalau menurut Abah Gusli yang sudah Gusli juga sering praktekkan menggunakan ini. Katakanlah ini contohnya, malam Jumat Gusli menggunakan 3 lembar daun salam, Gusli letakkan di bawah bantal. Besok paginya Gusli ambil.
Malam Sabtunya Gus Lee ganti dengan yang baru, 3 lembar yang baru. Malam Minggunya Gus Lee ganti dengan yang baru, terusnya. Sampai berapa lama? Ya saudaraku sendiri yang mengetahui tolak ukurnya itu. Apakah penyakitnya sudah sembuh, apakah diri kita sudah aman, apakah rezeki kita sudah lancar dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah cukup ya sudah stop. Mau setiap malam boleh, mau 3 malam kalau sudah selesai boleh. Mau seumur hidup silahkan, sah-sah saja. Jadi tidak ada di sini hukumnya syirik dan musyriknya. Dari mana hukum syirik dan musyriknya? Itu hanya sebagai media, sebuah daun, itu ada juga makhluk ciptaan Allah. Seperti yang sudah gue sampaikan tadi. Daun itu bukan Tuhan, itu adalah media perantara. Dan sebelum tidur pun Gus sudah menyampaikan, berdoalah kepada Allah, berwudu terlebih dahulu, kemudian berdoa, kemudian baca ayat suci Al-Quran yang saudaraku bisa. Itu cara yang betul. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, saudaraku, selain untuk bisa membantu proses penyembuhan penyakit, ternyata daun salam ini juga bisa untuk mendatangkan energi keberuntungan, saudaraku. Ya, mendatangkan energi keberuntungan dan rezeki dari segala arah yang tak terduga. Kok bisa? Ya, kenapa? Yang mana daun salam tersebut dapat mengundang uang dan melipat gandakan rezeki, termasuk diantaranya uang tadi, agar hadir kepada kita. Selain itu, daun salam itu juga bisa membantu memanifestasikan sesuatu harapan agar lebih mudah terwujud. Ketika kita sedang tidur, yang mana energi dari daun salam tersebut mampu menjembatani, saudaraku, mampu menjembatani pikiran bawah sadar dengan alam semesta. Sehingga apa? Yang terjadi keduanya akan saling terhubung antara alam bawah sadar dan alam semesta. Dengan metode seperti ini sudah jelas energi positif yang akan masuk, energi negatif akan keluar, digantikan dengan energi positif, disitulah keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Jadi rezeki itu nantinya akan datang dengan sendirinya secara tak terduga, di luar nalar akal sehat kita. Ya tentunya ini terjadi atas izin dan kehendak Allah, bukan karena daun salamnya. Itu hanya sekali lagi, hanya media sebagai media perantaranya saja. Ya, seperti contohnya, kalau orang sembuh disembuhkan, sakit, akhirnya alhamdulillah diberi pertolongan oleh seorang ustadz atau kiai, biasanya dengan media apa? Air putih atau air mineral. Dibacakan doa-doa, kemudian diminumkan, alhamdulillah sembuh. Nah, pertanyaannya satu. Ini yang sakti airnya ustadznya, kiainya atau siapa? Bukan. Semuanya itu terjadi atas izin dan kehendak Allah melalui media air mineral tersebut. Nah, itu dipahami. Jadi jangan dengan air ini syirik, dengan ini musyrik, bukan. Sama juga dengan daun salam. Dengan media daun salam, bukan daun salamnya yang kita anggap sakti, bukan daun salamnya yang kita tuhankan. Itu sebagai media perantara dengan metode daun salam. Tapi kita memintanya tetap hanya kepada Allah. Dan dari fakta realitanya sudah banyak terbukti, saudara. Alhamdulillah Gus Lee sendiri sampai saat ini masih menggunakan itu. Walaupun tidak setiap malam. Di mana ada kesempatan, ada daun salam, Gus Lee beli nih pada seorang. Berapa satu ikat bu? Sekian, bayar. Ternyata masih segar, simpan, taruh dalam kulkas. Iya. Segar, awet, sampai habis. Kalau udah habis nanti lain kali ternyata nggak ada daun salam. Ya sudah, nanti lain kali kapan-kapan lagi. Begitu, ya. Nah, itulah bisa mendatangkan energi keberuntungan dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kemudian yang terakhir, saudaraku, ternyata dengan meletakkan daun salam 3 lembar di bawah bantal ini juga, ini akan bisa membantu meningkatkan kekuatan spiritual pada diri kita. Kekuatan spiritual, pahami itu ya. Mungkin yang IQ-nya selama ini rendah akan menjadi lebih tinggi, lebih cerdas. Yang saat ini sedang pelajari ilmu akan lebih bertambah, ilmunya akan lebih menjadi sakti, lebih mumpuni. Jadi separuh spiritualnya akan dibangkitkan dengan sendirinya. Punya tingkatan spiritual metafisika yang meningkat. Instingnya lebih tajam, ya. IQ-nya lebih cerdas. Pola pikirnya juga begitu. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa Gus Lee sebar satu persatu. Jadi kalau menurut
Gusli, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Ayo saudaraku, setelah saudaraku mendengarkan audio dan video ini, segera praktekkan. Gak mahal kok, modalnya hanya daun salam. Beli satu ikat berapa sih, paling 5.000 atau 10.000. Itu sudah bisa digunakan untuk berhari-hari loh. Ya toh, prosesnya juga sangat mudah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga di rahmatullah, karena ini sifatnya adalah suatu buah pengijazahan. Jadi bagi untuk saudaraku yang kedepannya ingin mempraktekkan amal yang sudah Gusli sampaikan ini agar hasilnya lebih mustajab, ya, lebih bermanfaat, lebih berkah, khususnya untuk para pendatang baru yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan keikhlasan hatinya sebagai penembusnya, Gusli hanya minta keikhlasan hatinya untuk membantu Gusli membesarkan, membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa semakin bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya agar di kemudian hari nanti kalau Gusli upload video berikutnya selalu ada pemberitahuan atau notifikasi di HP saudara masing-masing. Dan jika dirasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, bisa melalui sosial media manapun, bisa WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menjadikan suatu amal ibadah untuk kita bersama, karena berbagi itu adalah diantara sebagian sedekah, ya. Apalagi ini berbagi tentang ilmu kebaikan. Baiklah, kurang dan lebihnya Gusli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada dalam penyampaian ini, ada yang salah dalam ucapan, dalam penyampaian, dalam kata-kata. Karena pada dasarnya sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi mohon maaf, dan tak lupa juga Gusli ucapkan terima kasih besar-besarnya untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.